Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat malam pemirsa Batam TV, senang sekali Anda kembali bersama kami di seputar Engku Putri Batam. Menyajikan informasi terkait kegiatan dan kinerja pemerintah Kota Batam. Bersama saya Mega Setia, inilah seputar Engku Putri selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, hari pertama masuk kerja sebagai Wali Kota Batam, usai cuti kampanye, Muhammad Rudi menjadi Inspektur Upacara Hari Guru Nasional ke-79. Beberapa hal disampaikan Rudi pada kesempatan tersebut. Belasan ribu guru mulai dari PAUD hingga SMP swasta dan negeri di Kota Batam mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional di Dataran Engku Putri Batam Center pada Senin pagi. Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberikan apresiasi terhadap guru dalam perannya mencerdaskan generasi penerus bangsa. Saat peringatan Hari Guru Nasional ke-79 tahun 2024 ini, Rudi yang telah berada di penghujung masa jabatannya sebagai Wali Kota Batam mengaku telah berupaya memberikan kesejahteraan lebih terhadap guru dengan memberikan insentif bagi guru swasta dan tambahan tunjangan bagi guru yang berstatus ASN. Untuk itu siapapun nanti yang terpilih menjadi Wali Kota Batam pada Pilkada 27 November besok, diharapkan terus meningkatkan perhatian terhadap jajaran pendidik di Batam. Tanpa guru tidak adanya saya hari ini. Tanpa guru tidak ada pegawai ASN pada hari ini. Maka guru sangat berjasa, maka guru harus diberikan kedudukan yang lebih baik satu waktu nanti. Tentu ini kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita di daerah, kita berusaha bagaimana guru-guru ini bisa sejahtera baik ASN ataupun swasta. Makanya di era saya menjadi wakil sampai wali kota ada pemberian insentif buat para guru-guru, khusus yang swasta dan yang ASN. Hari Guru kali ini menjadi momen spesial bagi Muhammad Rudi karena masa jabatannya sebagai wali kota 2 periode akan segera berakhir. Untuk itu Rudi secara ksatria menyampaikan permohonan maaf dan harapan untuk dunia pendidikan di Kota Batam. Tentunya nanti ke-80 saya mungkin tidak mengambil apel lagi karena jabatan saya sudah akan berakhir pada tahun depan. Maka dalam saya menjadi wali kota dan membawahi seluruh pendidik dari SMP ke bawah, saya menyampaikan mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan apa niat baik saya menjadikan pendidikan ke depan tidak punya tujuan lain. Karena saya ingin Kota Batam satu waktu orang akan kenal di bidang pendidikannya. Sementara pada musim politik saat ini, Rudi berpesan kepada segenap pendidik di Batam untuk menjaga persatuan meskipun pilihan mereka berbeda saat pemilihan wali kota maupun gubernur. Ferdino melaporkan dari Batam. Ya pemirsa, isu penggusuran dinilai Muhammad Rudi dapat mengganggu kondusivitas menjelang pilkada. Untuk itu, Rudi memastikan tidak ada penggusuran hingga akhir tahun 2024 ini. Selain itu, Rudi juga akan memanggil para pihak yang mengeluarkan rekomendasi hingga terbitnya surat peringatan bagi warga Tembesi Tower.
Saya cuti. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memastikan tidak ada penggusuran hingga akhir tahun. Rudi sangat menyayangkan adanya isu-isu penggusuran selama cuti kampanye di beberapa lokasi di Batam yang dapat mengganggu kondisivitas Kota Batam menjelang Pilkada 27 November mendatang. Terkait penggusuran Tembesi Tower, sejauh ini Rudi belum mendapat laporan dari tim terpadu yang telah melayangkan surat peringatan untuk ketiga kalinya tersebut. Ia akan memanggil para pihak yang mengeluarkan rekomendasi tersebut. Sebelum saya cuti sudah saya sampaikan tidak boleh ada penggusuran karena kita mau pilkada. Apalagi yang digusuri bukan untuk kepentingan umum. Kalau kepentingan umum ceritanya beda. Contoh kayak pelebaran jalan macam itu kepentingan umum. Tapi yang perusahaan kalau masih bisa tunda ditunda saja. Maka saya ingin sampaikan supaya nanti kalian berikan informasi sampai akhir tahun ini tidak akan ada penggusuran apapun dari pemerintah Kota Batam ataupun BP. Saya sebagai kepala DPR. Jika masyarakat mendapatkan isu terkait penggusuran, Rudi meminta untuk melapor pada Pemko Batam atau BP Batam. Ferdino melaporkan dari Batam. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kadin Batam meminta kebijakan pemerintah selaras dengan dunia usaha guna mencapai pertumbuhan ekonomi Batam melampaui target nasional yakni sebesar 8%. Batam juga diminta menjadi kawasan yang ramah bisnis guna menarik lebih banyak investor. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin Batam menggelar fokus group discussion dengan tema mengejar pertumbuhan ekonomi Batam di atas target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ketua Kadin Batam Jadi Raja Guguk menjelaskan, kegiatan ini untuk menyelaraskan strategi antara Kadin dan stakeholder terkait guna mendorong pertumbuhan ekonomi Batam melampaui target nasional yakni sebesar 8%. Menurut Jadi, salah satu kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Batam dengan harmonisasi kebijakan antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Batam harus menjadi kawasan yang ramah bisnis guna menarik lebih banyak investor. Mengharmonisasi kebijakan dulu. Kan banyak kebijakan di sini. Setelah itu tentunya fungsi Kadin adalah bagaimana berkomunikasi pada investor-investor di luar untuk bisa datang ke Batam. Kita ingin mempersiapkan dulu nih Pak Pur ya, Pak Andi ya, mempersiapkan dulu, kita siap. Tadi kan sudah dikatakan bahwa pemerintah kan juga sudah menetapkan 3 PSN nih di Batam. Ada 3 PSN, ada 3 KEK. Nah ini ke depan seperti apa? Sementara itu PLH Kepala BP Batam Purwiyanto menyebut, Batam memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 10–12%. Terutama melalui pengembangan kawasan Rempang dan Galang. Tahun pertama kan 170 triliun. Kalau triliun berarti 5 tahun rata-rata kan 30 triliun lebih. Itu udah kalau itu bisa lancar, bisa jalan, udah bisnis kita 10%, 20%. Itu tahun depan tuh Pak, mulai dari yang Rempang itu, sini gitu. Rempang, targetnya kan tahun depan. Ini kan masih dalam proses yang tidak cukup. Artinya tidak cukup, tidak secepat yang kita harapkan lah, masih bermunculan gerak. Tapi kalau itu nanti Rempang jalan, kemudian PLTS jalan, target dari Pak Ses tadi kan 10–12%. Insya Allah sih. Purwiyanto menilai FGD ini sangat penting untuk memastikan rekomendasi Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan baik. Dengan letak yang strategis dan berbagai proyek unggulan, Batam menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Para pemangku kepentingan sepakat bahwa sinergi kebijakan, iklim investasi yang ramah, dan pengembangan sektor prioritas adalah kunci untuk menjadikan Batam
sebagai pusat ekonomi terdepan di Indonesia. Ferdino melaporkan dari Batam. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan seputar Engku Putri. 1.000 lebih personil Polresta Barelang dan BKO Polda Kepri mengamankan 1.821 TPS di Kota Batam. Selama bertugas, anggota kepolisian ini diminta untuk menjaga netralitas. Apel pergeseran pasukan ini dipimpin Kapolresta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu, dan dihadiri Dirintelkam Polda Kepri, Pemanwas BKO Polda Kepri, pejabat utama Polresta Barelang, dan personel gabungan dari Polda Kepri dan Polresta Barelang. Apel ini merupakan pemberangkatan personel untuk bertugas mengamankan TPS di wilayah hukum Polresta Barelang. Dalam pengamanan pemilu serentak ini, Polresta Barelang menurunkan 528 personel, dibantu 900 personel BKO dari Polda Kepri. Mereka akan ditempatkan di 1.821 TPS sekota Batam, melayani 889.666 daftar pemilih tetap. Dalam sambutannya, Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas Polri dalam menjaga keamanan dan kelancaran Pilkada Serentak 2024. Operasi ini melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2024. Jadi teman-teman semua, serangkaian pemilu sudah kita lewati, berjalan tidak ada permasalahan yang signifikan. Ini tinggal, bukan tinggal, ini masih banyak beberapa langkah, ya. Baik nanti pemungutan suara, kemudian penentuan suara dan penetapan suara. Tetapi teman-teman semua,
Ini hal yang paling krusial, yaitu pemungutan suara atau pencoblosan di TPS. Saya diperintahkan ya, juga nanti jam 9 kita ada sistem bersama Bapak Kapolri. Saya perintahkan supaya semua all out. Lebih baik kita kurang tidur dalam persiapan daripada nanti darah dalam. Dalam apel ini juga dilakukan pemeriksaan tas bawaan dan kesehatan personil untuk memastikan kesiapan fisik personil selama pengamanan. Dan Kurnia melaporkan dari Batam. Ya pemirsa, KPU Kota Batam memusnahkan ribuan surat suara untuk Pilkada Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam. Surat suara yang dimusnahkan tersebut merupakan surat suara sisa dan rusak. (5.418) surat suara, baik untuk Pilkada Gubernur Kepri maupun Wali Kota Batam, dimusnahkan oleh KPU Kota Batam. Surat suara yang dimusnahkan ini diantaranya 3.512 surat suara untuk Pilkada Gubernur dan sisanya 1.905 surat suara untuk Pilwako Batam. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dengan menggunakan 2 tempat pembakaran. Surat suara yang dibakar ini merupakan surat suara lebih serta surat suara rusak. Sesuai dengan regulasi, pemusnahan surat suara ini harus dilakukan 1 hari sebelum pemungutan suara. Untuk surat suara gubernur yang kita musnahkan, yang baik itu sebanyak 3.167 surat suara, sedangkan yang rusak itu sebanyak 345 surat suara, sehingga totalnya dari yang baik dan ditambah yang rusak itu menjadi 3.512 surat suara gubernur dan wakil gubernur. Sedangkan untuk surat suara wali kota dan wakil wali kota yang baik yang kita musnahkan tadi sebanyak 1.847. Surat suara yang rusak ini disebabkan karena robek, noda tinta dan buram yang ditemukan saat proses penyortiran dan pelipatan. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam. Ya pemirsa, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Polda Kepri dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri, Mangara Simarmata. Mangara menyebut tidak hanya pekerja formal saja yang wajib dilindungi BPJS Ketenagakerja, namun juga pekerja rentan seperti pembantu rumah tangga, petugas kebersihan, nelayan, hingga petani juga menjadi prioritas perlindungan. Dari Pemprov sih udah ada kemarin surat edaran yang menyampaikan bahwa setiap perusahaan itu wajib menyertakan pekerjanya di BPJS Naker. Jadi udah ada itu. Kemudian ada tambahan lagi supaya pekerja-pekerja rentan juga menjadi prioritas kita juga ke depan. Misalnya di rumah ibu ada pembantu ataupun asisten rumah tangga, ibu juga harus memberikan santunan kepada mereka melalui Naker. Kami juga sebagai pegawai di rumah kami apabila ada asisten rumah tangga seperti itu kita dorong. Kenapa? Kalau jumlah rumah tangga di sini ada berapa rumah tangga? 200.000. 200.000 orang yang bisa kita bantu dari yang bukan penerima. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nagoya, Suci Rahmat mengungkapkan bahwa kepatuhan perusahaan di Kota Batam masih tergolong rendah. Dari total sekitar 600.000 pekerja,
baru 50% yang terdaftar. Ia berharap melalui Direktorat Intelijen Keamanan Polda Kepri dapat meningkatkan partisipasi perusahaan mendaftarkan pekerjanya. Bapak Ibu yang sudah punya izin, daftarkan ke BPJS Tenaga Kerjaan. TK Tenaga Kerja 10, 20, bahkan ada yang 50. Memang ada juga yang 2-3 orang gitu kan. Itu semua kita pastikan mereka ini harus daftar. Sebagian sudah sekitar hampir 40-50% sudah konfirmasi ya terdaftar lewat ini tim asik saya Pak Adli yang selalu berkolaborasi dengan Polda, tetapi yang sisanya belum, mungkin bertahap karena mereka butuh pemahaman. Maka kegiatan inilah yang kami laksanakan untuk menguatkan. Kasubdit 3 Dir Intelkam Polda Kepri Kompol William Romi Saputra menegaskan bahwa perlindungan pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan kesehatan ini merupakan salah satu peran kami untuk meminimalisir gangguan Kamtibmas. Kita coba meminimalisir dari akarnya, karena tidak menutup kemungkinan gangguan Kamtibmas akan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya perlindungan terhadap para pekerja. Bagaimana kita ketahui bahwa Batam ini adalah kota industri dan hampir 1 juta orang merupakan para pekerja. Para pekerja ini harus kita berikan perlindungan baik terhadap pekerjaan maupun jaminan-jaminan lain. Sosialisasi ini menyoroti pentingnya sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah, dan aparat penegak hukum dan pengusaha untuk memastikan semua pekerja, baik formal maupun non-formal, mendapatkan perlindungan yang layak. Ferdino melaporkan dari Batam. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik.
Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan seputar Engku Putri. Pengelola Bandara Hang Nadiem dianggap lalai atas kewajiban mereka membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk itu anggota Komisi 2 DPRD Batam meminta Bapenda dan Kejaksaan Negeri Batam memasang spanduk peringatan di depan Bandara Hang Nadiem di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Manghut Raja Guguk, mengaku kecolongan terkait adanya tunggakan pajak bumi dan bangunan Bandara Hang Nadiem Batam. Beberapa waktu lalu, Badan Pendapatan Daerah selaku OPD pemungut pajak bumi dan bangunan tidak menyampaikan tunggakan pajak bandara saat Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat. Sebagai tindak lanjut atas informasi tunggakan pajak bumi dan bangunan bandara tersebut, dalam waktu dekat ini, Komisi 2 DPRD Batam akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait, mulai dari Bapenda Batam, PP Batam selaku pengelola bandara dari tahun 2003 hingga 2022, hingga PT Bandara Internasional Batam yang mengelola bandara saat ini. Politisi PDIP ini juga menegaskan, tunggakan hutang yang dinilai cukup fantastis tersebut dinilai sebagai bentuk pelaporan administrasi yang buruk. Bagaimana tidak, dari tahun 2005, pengelola Bandara Hang Nadiem lalai atas kewajiban dalam membayar pajak. Pajak dari bandara ini sangat besar sekali, termasuk PDB-nya, pajak bumi bangunan, gedungnya itu. Jadi kami agak kecewa juga, karena kami sebelumnya udah RDP dengan Bapeda nih. Udah RDP, tapi mereka tidak pernah memberitahukan bahwasanya ada tunggakan PBB dari bandara ini. Kapan kira-kira akan kita panggil loh? Secepatnya akan kita panggil, karena saya baru tahu ini kenapa bisa ada tunggakan dari pemerintah, padahal ini menjadi teladan loh. PP Batam ini kan yang mengelola Belu dulu di bandara. Harusnya mereka menjadi contoh nih buat masyarakat. Mereka yang memerintahkan, meminta untuk masyarakat bayar PBB, ternyata pihak mereka dari pemerintah, salah satunya bandara ini tidak wajib pajak, tidak bayar pajak, ada tunggakan seperti ini. Kami sangat kecewa, padahal kita mempush bagaimana pendapat PAD untuk di Kota Batam ini semakin ditingkatkan. Untuk mempercepat proses pembayaran tunggakan pajak tersebut, Manghut mengusulkan Bapenda Kota Batam bersama Kejaksaan Negeri Batam memasang spanduk peringatan di depan Bandara Hang Nadiem Batam. Berdino melaporkan dari Batam. Ya pemirsa, Kodim 0316 Batam meminta maaf kepada warga Teluk Bakau atas intimidasi yang dilakukan anggotanya dalam proses pembebasan lahan di wilayah tersebut. Perwakilan Kodim 0316 menyebut oknum TNI yang terlibat saat ini sedang dipanggil ke Korim untuk dimintai keterangan. Pembebasan lahan seluas 50 hektar di Teluk Bakau diwarnai intimidasi dari oknum TNI yang meresahkan warga. AUT yang merupakan anggota aktif Kodim 0316 Batam disebut-sebut berpihak kepada pengembang lahan. Keterlibatan oknum TNI ini sudah dilaporkan warga dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Batam kepada Kodim 0316, baik lewat surat maupun aksi damai yang digelar pada 28 Oktober 2024 lalu. Menanggapi laporan ini, perwakilan Kodim 0316 menyampaikan permintaan maaf kepada warga Teluk Bakau. Ia menyebut pihaknya tidak dilibatkan dalam pembebasan lahan seluas 50 hektar ini. Kodim 0316 juga menyayangkan perbuatan oknum TNI
yang merupakan Bintara Pembina Desa Babinsa yang seharusnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pada saat saya tanyakan, izin pasti itu tanahnya, ya, perusahaan, terus kontribusi sampai di situ apa? Ya, dia bilang saya diminta tolong sama perusahaan untuk mediasi dengan masyarakat. Saya bilang kalau memang mediasi dan masyarakat, itu sudah saya panggil pertama. Kemudian yang kedua, pada saat adik-adik ini menjumpai saya, mereka minta supaya Aru Tanjung itu tidak lagi melaksanakan kegiatan di Teluk Bakau. Sekarang memang sedang mengalami proses di Kodim. Saat ini sedang dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan keterlibatannya itu seperti apa. Ya, jadi kontribusinya seperti Kedepannya, Kodim 0316 Batam akan ikut mengawal proses pembebasan lahan di Teluk Bakau. Flavia Donella Bakun melaporkan dari Batam. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Ada masih di seputar Engku Putri dalam upaya mendukung akreditasi dan menambah jumlah nilai hak kekayaan intelektual. LPPM Universitas Batam meluncurkan divisi hak kekayaan intelektual. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Batam
menggelar sosialisasi kekayaan intelektual bagi dosen dan pejabat struktural, serta training of trainer pengelola sentra HKI Universitas Batam di Rumengan Hall. Wakil Kepala LPPM Uniba menyebut, selama ini LPPM Uniba memiliki banyak divisi, diantaranya divisi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, forum ilmiah, dan selama 4 tahun ini berjalan dengan maksimal. Tujuan hari ini adalah mensosialisasikan kepada seluruh pejabat struktural dan dosen-dosen yang ada di Universitas Batam bahwasanya kita sudah memiliki Universitas Batam itu sendiri sudah memiliki sentra HKI. Jadi semakin giatlah untuk mentotalisasikan, menambahkan jumlah daripada hak kekayaan intelektual kita sendiri. Sementara itu, Ketua Divisi Sentra HKI LPPM menyebut, HKI sangat penting di dunia universitas, sebab dosen merupakan seorang pencipta atau inovator, bisa menciptakan inovasi dari teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan lainnya. Para dosen bisa meningkatkan jumlah kekayaan intelektual yang dimiliki, jadi mendaftarkan berbagai macam inovasi-inovasi yang dihasilkan, baik bisa meliputi buku, kemudian program-program software komputer, kemudian pamflet, layout karya tulis gitu ya, jurnal dan sebagainya, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil riset, dan kemudian juga mungkin bisa ceramah, kemudian perkuliahan itu juga bisa didaftarkan untuk menjadi hak kekayaan intelektual. Rektor Universitas Batam Samsul Rizal mengatakan, dengan adanya HKI, para peneliti bisa mendaftarkan hasil penelitiannya, sehingga suatu saat akan mendapatkan royalti dari si pengguna. Undang-undang yang tentang hak kekayaan intelektual itu sudah dimulai di 1884 ya. Waktu masih Belanda itu mengeluarkan kekayaan intelektual, dan kita tadi sudah disampaikan juga ada 6 undang-undang khusus secara khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak paten, hak semuanya. Jadi sebenarnya kan peneliti-peneliti itu banyak di universitas. Dengan adanya hak kekayaan intelektual ini kepastian, sehingga setiap peneliti nanti akan bisa mendaftarkan penelitian yang didapat dari hasil penelitiannya, sehingga suatu saat dia akan mendapatkan royalti dari apakah ciptaan dia ya, dari digunakan oleh industri atau oleh masyarakat. Ini. Demikian Bangun Shalendra melaporkan dari Batam. Bapeda Kepri bersama sejumlah lembaga lainnya menggelar diskusi publik terkait strategi revitalisasi vokasi Provinsi Kepri. Dalam diskusi ini dibahas pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk perkembangan ekonomi di Kepri. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada seputar Engku Putri edisi Rabu 27 November 2024. Saya Mega Setia, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Diskusi publik ini diinisiasi oleh Konsorsium Politeknik Sekepri yang terdiri dari Poli Batam, Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala. Dihadiri perwakilan lembaga pendidikan SMK, lembaga kursus pelatihan, Asosiasi Perusahaan Profesi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 20 November 2024 di Haris Hotel. Pengamat ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro menyebut, lembaga pendidikan harus mampu menyuplai tenaga kerja untuk industri di wilayah masing-masing. Sektor apa aja dari di sana sesuai nggak dengan, dan sudah pasti sesuai karena perguruan tinggi di dalam kawasan industri karena nggak pernah shortage, bahkan angkanya naik terus dari prodi, perusahaan yang beroperasi juga naik terus. Jadi sekarang ada data lagi, data angka yang dihasilkan setiap tahun pun ada, kalau banyak inovasi yang dihasilkan setiap tahun, sehingga ya heran kalau kayak Asus.
Sementara itu, perwakilan kepala sekolah mengeluhkan sulitnya membangun komunikasi dengan pihak industri di Kepri. Ia menyebut butuh intervensi dari pemerintah agar kerjasama antar lembaga pendidikan dan industri dapat terjalin dengan baik. Hubungan di perusahaan, di dua industri, apakah semuanya? Kami nggak tahu. Bagaimana supaya tahu? Kami saja mau ketemu saja kan bisa. Jangan kan ketemu masuk ke perusahaan saja nggak bisa kan? Maka perlu ada intervensi dari pemerintah. Kalau dulu ada SMK kawasan FGD antara HRD di perusahaan dengan pelaku-pelaku vokasi. Dari riset ekosistem kemitraan yang dilakukan Konsorsium Politeknik se-Kepri, pertumbuhan ekonomi di Kepri masih didominasi Batam, yakni industri manufaktur dan pariwisata. Perekonomian di Kepri memang masih tadi didominasi oleh Batam, dan Batam masih didominasi oleh industri pengolahan. Jadi memang tentunya kalau kita bicara sektor unggulan yang saat ini, itu memang ada di sektor industri, ya, manufaktur, sama sektor pariwisata. Tapi ada 5 sektor potensi lagi yang lain gitu ya, seperti sektor perikanan, kelautan gitu ya, kemudian juga mungkin jasa ya, yang lain. Nah itu yang memang kita perlu siapkan. Dalam diskusi ini, Kepala Bapeda Kepri menyampaikan beberapa rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk wilayah Kepri. Ia menyebut diskusi publik kali ini merupakan salah satu tahap untuk menyusun strategi guna melancarkan terwujudnya rencana pembangunan tersebut. Ini pendidikan vokasi di Provinsi Kepri, dan alhamdulillah sudah terbentuk TKDV ya, tim koordinasi daerah untuk vokasi, dan hari ini kita sedang menyusun berkaitan dengan strategi daerah pendidikan vokasi berkaitan dengan pendidikannya, pelatihannya, menggabungkan peran pentahelik untuk memajukan. Misni berharap seluruh elemen dapat bekerja sama agar rencana pembangunan yang sudah disusun dapat berjalan sesuai rencana. Flavia Donella Bangun melaporkan dari Batam. Batam TV, inspirasi Kepri. Temukan pesona